Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fakta Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan diskusi yang menarik yang diselenggarakan oleh channel kesayangan kita, yakni Fakta Channel. Bagaimana kabarnya pemirsa setiap Fakta Channel pada sore hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa meningkatkan iman takwa, senantiasa juga mempertebal keimanan, mempertebal keilmuan di setiap saat, di setiap kondisi, dan di setiap waktu. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tak terasa ya, kemarin sudah kita dapat simak di berbagai daerah, di berbagai pelosok, di berbagai penjuru, khususnya di tanah air ini, merayakan yang 78 tahun kemerdekaan. Dan pada tema kali ini, 70 tahun, 78 tahun juga kemerdekaan, apakah Indonesia sudah merdeka secara ekonomi? Nah, alhamdulillah kita akan membahasnya dengan narasumber yang Masya Allah luar biasa. Ada Bung Muhammad Hatta dari Ekonom Fakta, dan ada Bung Ahmad Kosinudin sebagai praktisi hukum. Dan juga mengingatkan kepada para pemirsa setiap Fakta untuk subscribe, share, dan like setiap kajian atau diskusi yang diselenggarakan oleh channel kesayangan kita Fakta ini. Dan perlu kita ketahui bersama juga bahwa dalam berita terkini, rencananya Presiden kita Joko Widodo akan menambah hutang lagi nih di tahun depan sekitar 600 triliun. Jadi yang utang sekarang Indonesia ini hampir mendekati 8.000 triliun. Apakah kita secara ekonomi sudah merdeka? Kalau dalam pengertian apakah lebih besar pasak daripada tiang? Dan sedangkan di perihal yang lainnya seperti misalnya angka pengangguran kita ada di kisaran 7,99 juta orang, yaitu bukan hal yang atau jumlah yang sedikit ya. Ada 1 atau 10 orang pengangguran saja itu sudah sangat meresahkan, apalagi di 7 jutaan, mendekati 8 juta orang. Dan juga pertumbuhan ekonomi kita masih di angka 5,20% kalau mengutip dari pernyataan Bapak Rizal Taufikur Rahman dari Indef, dan itu artinya kita belum sampai ke 7% syarat negara maju. Rasa-rasanya berat gitu. Dan juga masalah agriculture itu banyak sekali ya perihal kalau kita jabarkan, dan tanpa panjang lebar lagi kita sapa terlebih dahulu pemateri kita yang pertama ada Bung Ahmad Kozinudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad Kozinudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada pembicara yang kedua, ada Bung Muhammad Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Muhammad Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bung Hatta dan Bung Ahmad? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, lagi-lagi Bung Hatta dan Bung Ahmad, kita membahas 78 tahun kemerdekaan, dan tadi sudah sedikit disinggung apakah Indonesia sudah merdeka secara ekonomi. Sebelum itu kita minta pendapatnya dari Pak Ahmad, Bung Ahmad Kosinudin. Bagaimana catatan Anda, Bung Ahmad Kosinudin, terkait 78 tahun kemerdekaan di negara ini? Apakah tujuan-tujuan yang dicapai dari founding father kita ini di negara ini sampai sekarang ini apakah masih on the track atau sudah mulai oleng ke kanan atau ke kiri nih, Bung Ahmad? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara hakikat atau substansi dari kemerdekaan itu kan manakala kita bisa menetapkan ya, masa depan bangsa ini secara mandiri, meminjam istilah yang disampaikan oleh Bung Karno itu, kalau kita bisa berdikari ya, berdiri di kaki sendiri, berdikari dalam segala hal, dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya. Jadi kita tidak membebek kebijakan kita kepada asing ini. Merdeka juga dalam pengertian bahwa kita bisa menetapkan semua anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kekayaan alam yang ada di negeri ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita. Karena memang tujuan dari adanya negara itu kan dalam rangka untuk merealisir visi bersama berupa pemenuhan hajat yang ada di tengah-tengah rakyat. Nah, itu berkaitan dengan basic need, terutama sandang, pangan, papan, juga kebutuhan-kebutuhan yang mungkin dibantu oleh negara untuk bisa terrealisir
berupa kebutuhan sekunder dan tersier yang memang menjadi fungsi negara. Kalau rakyatnya sudah terpenuhi secara basic, ya negara harus memberikan fasilitas dan layanan agar rakyatnya bisa memenuhi kebutuhan yang sifatnya sekunder dan tersier. Namun hari ini kan problem kita yang basic need saja bermasalah, baik yang basic need yang sifatnya Fardin ya, atau yang sifatnya individual seperti misalnya dan apa juga kebutuhan basic need yang sifatnya adalah kolektif seperti kebutuhan pendidikan, pelayanan kesehatan dan juga keamanan gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kemerdekaan berupa kemandirian ekonomi dalam konteks membangun hubungan kita dengan bangsa atau negara di luar untuk memenuhi hajat kita, ya semestinya ya pertimbangan setiap kebijakan itu dirancang dengan perspektif kemandirian ekonomi tadi gitu. Saya masih ingat manakala bicara tentang Uni Soviet saat itu, mereka mengatakan dalam konteks industri ya, mereka tidak akan membangun industri turunan sebelum mereka bisa membangun industri mesin. Dan asas dalam membangun industri itu harus pada industri mesin. Bahkan sebuah negara itu akan kuat manakala negara itu membangun industri berdasarkan asas perang. Jangan kita membangun industri turunan. Kalau industri turunan kita tidak akan sanggup menjadi negara industrialisasi. Dan kalau kita bicara kemajuan ekonomi sebuah negara, ya salah satunya diukur dari seberapa jauh negara tadi sudah masuk pada kategori negara industrialisasi. Kalau kita hanya customer, hanya konsumen, ya selamanya kita tidak akan bisa maju. Nah, dalam konteks membangun ekonomi yang sifatnya untuk memenuhi hajat ini kan kita sendiri, misalkan saya ambil contoh ya, dalam konteks membangun kebutuhan connecting ya, kebutuhan transportasi itu kan juga kebutuhan basic yang itu bagian dari apa yang harus dihadirkan negara. Faktanya dalam membangun hubungan itu tidak menerapkan apa yang saya sebut tadi berdikari, lebih kepada memberikan kebijakan dengan perspektif memanjakan ya asing dan asing. Misalnya saja dalam konteks kereta cepat ini kan harusnya kalau kita memang itu untuk melayani rakyat kita dan konsisten dengan komitmen awal ya yang sifatnya business to business ya, B2B, ya harusnya proyek tadi tidak memakan dana APBN, tidak mengerus duit pajak rakyat. Faktanya di tahun 2021 yang lalu pemerintah, yakni Presiden Jokowi justru memberikan jalan ya melalui Kepres agar APBN ikut menopang proyek kereta cepat yang itu sudah membengkak ya, terjadi pembengkakan dari nilai. Dan kalau kita lihat bukan hanya membangun ya, tapi manfaat dari infrastruktur tadi sebenarnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi atau melayani hajat rakyat kita atau pebisnis Cina gitu. Di konsorsium antara Cina dan Indonesia ini kan ada 911 juta dolar ya yang harus disediakan pemerintah Indonesia. Yang konsorsiumnya itu dipimpin oleh PT Pilar Sinergi Development, ada PT Wika di sana, Jaya Karya, ada PT Kereta Api, ada PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara. Yang sampai hari ini proses pembebasan lahannya sebagian juga masih bermasalah. Sementara Cina menanggung 610 juta US dollar dengan konsorsium pimpin Beijing ya PO Ltd, ada China Railway, ada Railway Group Limited, CRCC, China Railway Second Commission and Co, hingga Sino Hydro Corporation Limited. Nah, problemnya kan kita harus bicara bukan hanya pembangunan sebuah proyek yang kita harapkan akan meningkatkan ekonomi kita, gitu. Tapi sebenarnya proyek infrastruktur tadi nantinya akan menjadi akan melayani ya kebutuhan basic need rakyat kita, atau akan meningkatkan ya pertumbuhan ekonomi yang akan dinikmati rakyat kita, atau ini sebenarnya hanya membuat layanan rantai bisnis yang akan mempermudah laju arus barang dan jasa dari dan ke Cina ke Indonesia, akan mengkonsolidasi kekuatan industrialisasi Cina untuk memperoleh bahan baku dari Cina, kita ya Indonesia sekaligus menjadikan pasar kita ya 270 juta jiwa ini untuk market produk-produk Cina gitu. Nah, kita masih ingat Cina punya proyek
ambisi ya, ambisi global dengan BRI-nya ya. Dulu kan obor ya, One Belt One Road, kemudian menjadi BRI ya. Yang kalau kita lihat kan jalur yang mereka bangun seperti era jalur sutra dulu itu kan menjadi jalur yang menjadi sarana untuk memudahkan distribusi barang dan jasa dari dan ke Cina. Jadi untuk memudahkan barang-barang produk industrialisasi Cina yang diproduksi secara masif, yang ditopang penuh oleh negara sehingga mereka bisa menjual produk dengan jumlah yang masif sehingga harganya bersaing murah begitu ke Indonesia, sekaligus untuk mempermudah laju bahan-bahan baku dari Indonesia ke mereka. Nah, bahan baku Indonesia dari mereka, misalnya kalau kita bicara tentang industrialisasi hari ini kan yang lagi booming adalah industri berbasis motor listrik, baterai itu kan penting sekali. Nikel menjadi bahan tambang yang sangat penting dalam industri non karbon yang hari ini memang sedang menjadi tren. Tapi kenyataannya kemarin kan kebijakan presiden sendiri yang membuat kepres larangan ekspor langsung ya biji nikel ke luar negeri, diminta untuk terjadi hilirisasi. Yang hilirisasi kemarin juga sempat dikritik oleh Faisal Basri, apakah benar klaim peningkatan pendapatan dari proses hilirisasi dari sekitar 7.000 atau 17 triliun ya menjadi 560 sekian triliun gitu. Apakah benefit dari hilirisasi itu benar-benar dinikmati rakyat kita atau sebenarnya hanya dinikmati TKA Cina? Mengingat semua proses hilirisasi tadi ada di perusahaan-perusahaan Cina, termasuk smelter-smelter besar untuk nikel itu kan mayoritas dimiliki oleh Cina. Bahkan ya penambang-penambang nikel kita ya mau tidak mau karena dipaksa harus hilirisasi ya membawa bahan baku tambang nikel kita ke smelter-smelter milik Cina. Kalau begitu kan sebenarnya angka-angka besar disampaikan oleh Pak Presiden tadi tidak dinikmati oleh kita, bangsa kita. Apalagi kemarin setelah muncul kepres larangan ekspor, ternyata ada dalam kurun 2020-2021 ada 5 juta ton ya nikel yang diekspor secara ilegal ke Cina. Dan pasti ini negara terlibat. Kalau begitu kan sebenarnya di mana letak hakikat kemerdekaan kita? Kita memang tidak sedang membahas yang misalkan pidato Pak Jokowi kemarin yang banyak curhatnya ya. Curhat soal dia disebut tolol, disebut Firaun, disebut bodoh, disebut pelongo. Itu sebenarnya tidak layak di forum yang sifatnya hasil kenegaraan bisa dijadikan sarana untuk curcol. Apalagi Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan itu kritikan Rocky Gerung yang menyebut dirinya bajingan tolol itu adalah hal. Tapi kita mau coba lihat ya misalnya penyampaian dari Presiden yang menyatakan ada perluasan akses pasar bagi produk dalam negeri menjadi perhatian serius pemerintah, misalkan program Bangga Buatan Indonesia ya. Itu sebenarnya dalam realisasi lapangan seperti apa gitu. Karena hari ini kalau kita belanja ke warung, belanja ke market, bahkan belanja online, mayoritas produk yang membanjiri market kita itu adalah produk-produk Cina. Dan kita ya fair saja kita akui memang produk mereka jauh lebih murah. Dan kalau kita bicara keunggulan komparatif di market itu kita pasti mengesampingkan soal apakah ini produk dalam negeri atau tidak. Tapi yang pertama jadi dasar preferensi market bagi seorang pembeli untuk menetapkan dia mau belanja barang itu kan tentu yang pertama harga yang paling kompetitif, baru bicara kualitas. Nah kalau kita melihat ada barang yang bagus juga lebih baik. Nampaknya Bung Ahmad Kozinudin terputus sambungannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat lagi bisa tersambung lagi di diskusi ini pada 78 tahun kemerdekaan, ataukah mungkin ada terkendala sinyal ataupun listrik ya. Nah, sebelum menunggu Bung Ahmad Kozinudin, kita bergeser terlebih dahulu ke Bung Hatta. Nah, kalau tadi mengutip dari pernyataan dari Bung Ahmad, tadi kita berdikari dalam basic needs aja belum gitu ya, Bung Hatta. Nah, terkait seperti tadi yang dicontohkan proyek KCIC, kereta cepat Indonesia China, kemudian apalagi
yang di sekitar Bung Hatta sendiri ya, itu IKN yang digadang-gadang sebagai mega proyek. Dan juga dikutip tadi pernyataan Bung Ahmad, ini bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur semata. Dan juga mengutip dari pernyataan pidato Presiden kemarin ya, Bung Hatta, katanya memang pembangunan infrastruktur ini tidak bisa langsung dimakan oleh rakyat gitu kan. Ini ingin membentuk international trust. Dan menurut catatan Anda, Bung Hatta, bagaimana perihal ini, Bung Hatta? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati wa iltazama bi tariqati wa tawassama Allahu wa ja'ala al-aqidata islamiyata asasan li fitrati wal ahkam asy-syar'iyyata miqyasan li'amal wa masdaran. Ya, Pak Ustadz Ahmad Khazizudin tadi sudah menyinggung bahwa ungkapan populer dari Karno ya, berdikari. Berdikari itu memang di tengah ulang tahun 78 tahun kemerdekaan Indonesia hari ini gitu ya, kemarin ini ya, itu memang tidak muncul gitu ya di sejumlah, bukan hanya di sejumlah, di banyak aspek kami pikir tidak muncul, baik itu di bidang sosial maupun di bidang tadi hukum dan politik yang disinggung oleh Pak Ustadz Ahmad Khazizudin. Nah, di bidang ekonomi juga demikian ya, bidang ekonomi juga demikian. Kami sudah menyiapkan data-data terkait dengan RAPBN 2024 misalnya tentang bayar bunga utang yang hampir nyaris 500 triliun itu. Bayar bunga utang itu hampir 500 triliun. 497 triliun. Nah, angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Ya. Penerimaan bukan pajak itu hanya sekitar 470-an triliun. Penerimaan yang bukan pajak itu termasuk di dalamnya adalah sumber daya. Nah, itu apakah itu kemudian indikator sebuah keuangan negara yang disebut berdikari? Bayar bunga sampai sedemikian banyak. Nah, itu yang mungkin nanti kami akan kami ulas lebih jauh. Ini mungkin saya pikir kita sebaiknya kembalikan dulu ke Ustadz Ahmad Khazizudin untuk menyampaikan materi dari beliau tadi. Monggo kami kembalikan. Baik, Bung Hatta. Alhamdulillah sudah terhubung kembali dengan Bung Ahmad Khazizudin. Melanjutkan perihal tadi, Bung Ahmad Khazizudin, yang Anda katakan bahwa kita berdikari secara untuk basic needs saja belum gitu ya, Bung Ahmad. Apakah kemudian melanjutkan juga mengutip tadi juga Anda sampaikan ini lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur gitu kan. Tadi juga Anda tanyakan ke Bung Hatta. Menurut Bung Ahmad Khazizudin juga mengutip dari pidato Presiden, ini memang tidak bisa langsung dimakan oleh rakyat gitu kan. Menurut Anda, Bung Ahmad Khazizudin, pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan pembangunan infrastruktur ini tidak bisa langsung dimakan oleh rakyat ini bagaimana, Bung Ahmad Khazizudin? Ya, sorry tadi laptop habis baterainya jadi tiba-tiba mati ini lagi. Jadi saya sambungkan lagi. Jadi begini ya, harus ada sebuah hubungan kausalitas yang kita kaitkan dengan infrastruktur tadi. Apakah nantinya infrastruktur tadi lebih menguntungkan rakyat atau bagi kalangan tertentu? Kalau infrastruktur tadi dalam bentuk jalan tol, kemudian dalam bentuk kereta cepat yang melewati area yang sebelumnya sudah dibebaskan oleh pengembang begitu. Dan kemudian sekitar area yang dekat pengembang itu dibuat fasilitas, misalkan stasiun-stasiun kereta, pintu tol keluar dan masuk. Ini kan sebenarnya proyek tadi sejatinya tidak sedang melayani rakyat.
tapi sedang melayani oligarki yang berbisnis properti. Itu mereka tadinya misalkan membebaskan lahan hanya 300.000 per meter, itu tiba-tiba lahan itu bisa jadi 5 juta per meter gitu. Kenapa? Karena yang tadinya tidak ada akses tol, tidak ada akses jalur dan sebagainya, itu membuat lahan mereka punya nilai pasar yang tinggi. Nah, kita lihat proyek-proyek tadi sebenarnya akan memberikan dampak, ya, benefit tak langsung kepada rakyat banyak atau hanya kepada kaum oligarki. Kalaulah kita menggunakan pendekatan yang bodoh saja lah, bahwa jalan tol itu memang tidak bisa dimakan, ya, kereta itu tidak dimakan, ya, semua juga akan mengatakan itu gitu. Ini beda kaitannya kalau yang dibangun itu adalah jalan umum, jalan raya yang dimana semua rakyat bisa memanfaatkan tanpa bayar, yang jalan itu bisa memudahkan distribusi barang dan jasa, terutama untuk memudahkan distribusi hasil produksi rakyat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh market, misalnya untuk memperbaiki jalan-jalan yang mengarah ke kebun-kebun rakyat, ke sawah-sawah rakyat, ke ladang-ladang rakyat yang dulu mungkin hanya dibeli oleh para tengkulak dengan harga yang murah, dengan dalih, ya tengkulak juga butuh biaya transportasi tinggi, sehingga kos transportasi itu jadi pertimbangan untuk membeli barang-barang hasil bumi rakyat dengan harga yang biasa adanya begitu. Kalau misalkan infrastruktur itu dibangun untuk menghubungkan antara sarana produksi rakyat, terutama pertanian, ya, juga perikanan rakyat, dengan market, dengan pasar kita lah, nggak usah ke pasar luar negeri lah. Kalau kita ini punya market yang besar, ya, jangan kita sok-sokan mau masuki pasar global, tapi pasar sendiri dijajah asing gitu loh. Pasar sendiri dimakan keuntungannya oleh asing, sementara kita ke pasar global ya paling yang masuk cuma kecil-kecilan gitu loh. Kita lihat saja lah, ya, misalkan Indonesia dengan Cina itu kan apakah defisit berimbang atau kita surplus? Itu pasar kita, perdagangan kita itu banyak produk Cina yang masuk kita ketimbang produk kita yang ke sana. Itu kan harus dipertimbangkan. Jadi jangan sampai kita nguyoworo, ya, kalau orang Jawa itu. Kita tuh gelabakan ngejar market luar negeri, market sendiri kita tidak manfaatkan. Padahal kalau negara ini dikelola dengan baik, ya, infrastruktur yang dibangun tadi benar-benar dalam rangka untuk meningkatkan keunggulan komparatif hasil produksi dalam negeri rakyat, yang dijual juga kepada rakyat sendiri, itu akan memberikan benefit yang lebih ketimbang, ya, proyek-proyek infrastruktur yang hanya tadi melayani kepentingan oligarki. Contoh loh, di sini tuh ada di kawasan apa namanya itu Jakarta Timur itu, ya, ada kawasan elit itu, kemudian dibangun berbagai sarana fasilitas yang memakan duit pajak dari seluruh rakyat Indonesia. Tapi kan kawasan itu, ya, sarana jalan elit, tol dan sebagainya yang nikmati kan hanya orang Jakarta, hanya orang yang di kawasan elit itu. Bahkan kawasan elit itu menjadi mahal sekali, tapi pajaknya diambil dari seluruh pajak rakyat Indonesia. Itu kan nggak adil gitu. Harusnya kalau itu pajak diambil secara Indonesia, harusnya untuk meningkatkan layanan bagi seluruh rakyat Indonesia, jangan ditumpuk kepada kawasan yang memang sudah elit. Biarkan saja kawasan elit itu dikembangkan secara pribadi oleh swasta yang memang mereka punya ekspektasi bisnis. Jangan kemudian, ya, yang punya proyek itu misalkan Agung Sedayu Group, ya, Agung Podomoro, yang punya proyek itu misalkan grup-grup oligarki, tetapi infrastrukturnya dibangun oleh negara, sehingga yang dapat keuntungan adalah proyek-proyek tersebut. Gitu. Nah, ini kalau kita menggunakan pendekatan memang benar, infrastruktur tidak bisa dimakan, tapi benefit daripada infrastruktur harus yang diambil kepada mayoritas yang dinikmati rakyat. Nah, kalau kita bicara benefit, ya, lebih baik benefit langsung, subsidi, misalkan subsidi pupuk, subsidi bibit, ya. Jangan rakyat kita disuruh bertarung dengan produk-produk luar negeri, buah-buahan Cina, hasil produk industri pertanian Cina, sementara rakyat kita itu disuruh nanam dengan biaya sendiri. Kasihan loh, di daerah itu mereka itu panen selesai untuk bayar utang, nggak ada profit. Apalagi kalau sudah panen, ya, banjir produk-produk import. Misalkan kita nanam nanam padi, begitu panen pemerintah import, alasannya kekurangan subsidi. Ini kita mau rakyatnya mau suruh ngapain gitu loh. Sudahlah nanam bibitnya utang, ya kan, lahannya kadang ada yang sewa, begitu panen dibanjiri produk import. Nah, kita ini justru jadi apa, ya? Jadi kuli di negeri sendiri. Jadi jauh dari apa kata yang disebut sebagai merdeka. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan policy, ya, kebijakan anggaran kita yang memang didesain kita ini untuk tidak merdeka. Apa ukurannya? Kita selalu mendesain APBN kita itu defisit, sehingga menjadi alat legitimasi menutup APBN dengan utang. Kenapa? Ya, kalau nggak ada utang, ya nggak bisa ketutup defisitnya. Kalau mengandalkan pajak, ya nggak ketutup. Namanya juga sudah
di desain defisit, sehingga desain menyusun APBN secara defisit itu secara sadar kita telah menyerahkan kendali kemandirian APBN kita kepada utang, dan utang tadi kalau diberikan oleh asing-asing tidak mungkin utang itu gratis, pasti ada riba di sana, pasti ada kepentingan politik di sana. Akhirnya tadi desain alokasi APBN tadi coraknya tidak untuk kepentingan kemaslahatan rakyat, terutama untuk memenuhi kebutuhan basic rakyat, tapi APBN kita melayani tadi kepentingan oligarki, misalkan APBN untuk IKN. Apa manfaatnya IKN itu untuk rakyat? Rakyatnya hari ini tidak butuh ya politik mercusuar dengan gagah-gagahan IKN dengan validitas yang wah. Enggak, rakyat butuh makan saja. Yang tadinya IKN katanya akan dibiayai oleh konsorsium swasta, nah, setelah SoftBank mundur kan sekarang gelabakan. Akhirnya kemarin Presiden sibuk menawarkan IKN ke Cina. Nah, sekarang kalau IKN itu yang bangun orang asing, itu simbol negara, simbol kemandirian dikuasai asing. Terus apa kebanggaan kita terhadap IKN yang ternyata penguasaannya oleh asing? Di Jakarta saja loh, gedung-gedung gede-gede itu mayoritas milik asing loh. Sekarang mau kita bangun kawasan baru yang semuanya didanai asing. Terus prestis kita di mana? Cuman prestis atas nama, oh itu legasinya Presiden Jokowi, itu saja. Tetapi secara material semuanya dikuasai oleh asing. Di mana letak kemerdekaan kita? Ini kan sama saja dulu kita nanam cengkeh, nanam lada, nanamnya di Indonesia, tapi yang menguasai company semua, perusahaan-perusahaan Belanda ya. Hasilnya semuanya dibawa ke Belanda, dijual ke Eropa, keuntungannya untuk Belanda, untuk VOC. Ya sama hari ini. Numpang IKN-nya di wilayah Kalimantan, tapi nanti warga Kalimantan yang tergusur. Keunggulan daripada benefit ekonomi, nggak mungkin rakyat Kalimantan yang menikmati. Misalkan ini ya, kultur ya, rakyat Kalimantan kan nggak terbiasa tinggal di apartemen, gedung-gedung. Nah, nanti siapa yang tinggal di situ? Tentu berbisnis ekspatriat, entah Cina, entah dari luar. Dan nah, akhirnya apa ya? Kita ini punya fasilitas sarana bukan untuk mengenyangkan rakyat sendiri, bukan untuk ngayain rakyat sendiri, tapi negara secara sadar nyata justru membuat suatu kebijakan menggunakan fasilitas dari kekayaan kita, BSDM, ya, kemudian sumber daya alam, juga kekayaan-kekayaan lainnya untuk mengenyangkan rakyat luar negeri, untuk membuat kaya warga negara asing dengan desain kebijakan ekonomi yang lebih cenderung pro pada asing. Nah, kalau mau ya jujur, kita merdeka, kebijakan ekonomi kita memang untuk mensejahterakan rakyat. Jadi corak atau policy ekonomi kita pasti orientasinya kepada pemenuhan hajat tadi, basic nih. Jadi nggak perlu kita politik mercusuar ya, ingin dianggap keren ya dengan bangunan, enggak. Masalahnya di balik kerennya bangunan tadi, itu bangunan kita bukan. Kalau ternyata bukan bangunan kita. Yang kedua, setelah itu siapa yang menanggung utang gitu loh. Kalau semua ternyata ya kayak sekarang nih, proyek infrastruktur bangun jual, ujung-ujungnya dibangun dari APBN, dijual murah, dan kemudian setelah kuasai swasta, kita masuk tol, bayar lagi, kan lucu. Jalan tol dibangun dari pajak rakyat melalui BUMN yang mengerjakan, begitu jadi rakyat lewat jalan tol suruh bayar lagi, yang untung swasta. Ini kan sama saja nyarikan proyek untuk swasta, cuma mau bikin untung swasta. Di mana letak dan tanggung jawab negara yang melayani rakyat? Lalu kita tanya lagi, di mana letak kemerdekaan kita? Kalau ternyata semua urusan kita justru dikuasai, dikendalikan oleh korporasi. Tapi saya kira ini konsekuensi saja ya. Konsekuensi dari negara kita yang sebenarnya sampai hari ini menurut saya belum merdeka. Karena kita baru mengusir penjajah secara fisik, tapi sistem ekonominya tetap saja sistem liberal, sistem kapitalis, sistem sekuler yang menyebabkan kekayaan alam yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di negeri ini tidak kita nikmati, justru dinikmati oleh para kapitalis dengan konsep liberalisme itu. Nah, ini yang menjadi problem bagi kita. Sebenarnya juga bukan ansih soal Jokowi yang keliru, tidak ya. Tapi kalau kita lihat memang problemnya, satu rejimnya ya memang begitu. Yang kedua, sistem ekonomi kita memang tidak berpihak kepada rakyat. Sistem ekonomi kita memang tidak memiliki politik ekonomi yang memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan rakyat individu per individu, baik sandang, pangan, pipan, dan juga kebutuhan yang sifatnya kolektif seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, juga upaya untuk memberikan keluasan bagi rakyat untuk memenuhi kebutuhan sekunder tersier sesuai dengan ya lifestyle di mana mereka atau rakyat itu tinggal gitu loh. Harusnya kan begitu politik ekonomi yang diadopsi sebuah negara gitu. Sebelum bicara tentang ya pemenuhan kebutuhan sekunder tersier, tapi yang pertama yang harus dilakukan negara itu adalah memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan yang sifatnya basic, yang sifatnya primer, bahkan ada tambahan harus
individu per individu. Tidak kita bicara agregat, tidak kita bicara secara umum saja. Makanya hari ini kan kita tertipu dengan pendapatan per kapita ya, karena itu secara umum, secara agregat. Jadi total pendapatan negara, pertumbuhan dibagi total jumlah rakyat. Sehingga pendapatannya Luhut Binsar Panjaitan ya, yang triliunan itu dibagi rata dengan saya, dengan Ustadz Hatta. Akhirnya pendapatan per kapita Ustadz Hatta, saya dengan Luhut itu sama. Padahal kenyataannya ya kita gigit jari aja, karena batu bara di Kalimantan itu ya lebih banyak dinikmati Luhut daripada kita yang ada di diskusi ini. Kita cuma kebagian kritiknya doang. Begitu. Jadi saya pengantar. Terima kasih. Baik, Bung Ahmad Kosidudin. Sebelum itu juga ada salah satu statement dari salah satu profesor di Indonesia, khususnya yang cukup terkenal di jagat media massa, mengatakan pembangunan infrastruktur bukan semata-mata mengandalkan pendekatan ekonomi yang berbasis BEP, harus balik modal gitu, tapi juga menghasilkan namanya ekonomi branding gitu. Contohnya seperti Singapura yang membangun Bandara Changi itu juga salah satunya ekonomi branding pendekatannya. Menurut Anda, Bung Ahmad Kosidudin, apakah pendekatan ekonomi yang tekor asal kesohor ini bagaimana, Bung Ahmad? Iya, itu istilah saudagar Bogor itu, biar tekor atar kesor. Gak usah lah ngadi-ngadi pingin ikut-ikutan Singapura. Singapura bisa begitu karena dia punya kapasitas. Kalau kita ya mampunya itu sepeda, ya sudahlah sepeda diperbaiki, nggak usah ngeredit, masain motor, ingin gaya, tapi kemampuan kita baru sepeda. Sepeda aja. Kalau motor aja. Nggak usah ngeredit, maksain, kemudian beli mobil biar branding lah. Kalau branding kita memang pekerjaannya apa? Kalau Singapura branding wajar, dia menjadi transit dan perdagangan internasional pusatnya di sana. Kalau kita orang misalkan mau branding diri ya, punya mobil, tapi dia kerjanya tiap hari ke sawah. Untuk apa branding pakai mobil kalau dia kerjanya sawah? Kecuali memang dibutuhkan untuk itu gitu loh. Nah, saya balik lagi kepada soal memang benar kalau kita melayani rakyat, kita tidak bisa hitung-hitungan bisnis. Seberapapun besar dana terus digelontorkan, kalau itu demi rakyat, ya kita gelontorkan. Nggak perlu kita hitung-hitungan BIP-nya berapa tahun ya, nanti tekor nggak negara. Enggak, karena rakyat, negara itu tidak sedang berbisnis dengan rakyat. Negara sedang melayani rakyat. Toh yang untuk bangun itu juga bukan modalnya negara, itu duitnya rakyat juga kok. Ngapain negara hitung-hitungan sama rakyat? Yang problem hari ini ya, sudah nggak hitung-hitungan dalam menggelontorkan APBN, tidak perhatikan BIP, manfaatnya justru untuk tadi oligarki gitu loh. Ini kan mereka tidak pernah menghitung misalkan kereta cepat, BIP-nya berapa. Entah itu sampai ada yang mengatakan entah 100 tahun lagi aja, entah balik, entah enggak itu biaya break even point ya untuk kereta cepat. Tapi problemnya kalau kita sedang melayani rakyat, bukan itu. Apakah itu menjadi kebutuhan rakyat dan akan memberikan dampak masalah yang besar kepada rakyat. Karena nanti ada efek lanjutan ya kalau itu memang untuk rakyat. Misalkan kalau infrastruktur itu berupa jalan, memang nggak perlu hitung apakah biaya bangun jalan itu gede atau tidak. Karena dapatnya benefit itu bukan dari biaya pembangunan jalan dengan bayar tol. Karena jalan itu gratis, justru benefitnya dari tadi ya, distribusi barang jasa menjadi lancar, harga-harga produk dari rakyat, dari harga-harga dari produksi pertanian naik ya, produksinya bisa meningkat. Nah, itu kan menjadi benefit yang besar. Kemudian pajak kepada rakyat makin tinggi dari pertumbuhan dari produksi rakyat tadi. Nah, itu yang akan dipikirkan oleh negara. Jadi rakyat itu bukan objek bisnis negara. Hari ini justru negara telah memposisikan rakyatnya sebagai customer dan menjadikan swasta sebagai produsen. Sementara negara tugasnya melayani produsen, bukan melayani rakyat yang memiliki negara, tapi melayani oligarki. Kalau dulu konsep welfare state itu, konsep kapitalis itu negara menjadi semacam penjaga malam ya, satpam ya. Kalau hari ini tidak menjadi penjaga malam, negara justru jelas menjadi aktif ya, melayani korporasi ya, misalkan membentuk undang-undangnya agar investor nyaman, tapi tidak mempedulikan dampaknya kepada rakyat. Misalkan pada kasus Undang-Undang Cipta Kerja, yang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu kan hanya memikirkan kepentingan oligarki, kepentingan investor, tidak memikirkan kepentingan rakyat, kepentingan Pemda, kepentingan buruh. Makanya digugat. Nah, setelah digugat dibatalkan oleh MK. Nah, di MK setelah dibatalkan bukannya diperbaiki, malah dikeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022. Nah, setelah Perpu ini bermasalah oleh DPR, bukannya dibatalkan Perpu itu, malah diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2022. Nah, sekarang
Undang-Undang nomor 26 tahun 2023 ya, tentang Perpu nomor 2 tahun 2022 yang merupakan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja itu ditantang juga oleh rakyat. Ini sudah kita baca bahwa fungsi negara benar-benar mau pasang badan melayani oligarki. Harusnya kan negara itu pasang badan melayani rakyat, bukan sebaliknya negara pasang badan melayani oligarki. Ya, gimana rakyat bisa merdeka? Nah, pertanyaannya, apakah ekonomi kita sudah merdeka? Saya jawab sudah. Bagi siapa? Pertanyaan selanjutnya. Ya bagi oligarki. Hari ini oligarki merdeka sekali. Merdeka mereka ngambil sawit semaunya ya. Dari 5 juta ya lahan sawit ada 2 juta lebih. Itu ilegal. Bukannya dihukum, ya sawitnya itu dirampas oleh negara, dikelola oleh BUMN sawit, ternyata malah oleh Luhut mau diputihkan kan. Kurang ajar sekali itu kan. 2 juta loh. Lalu kalau kita ya ngambil kayu 1 batang rakyat aja langsung masuk penjara. Nah, kalau buka lahan sawit ilegal itu pasti itu terjadi illegal logging dan berapa juta ya juta hektar hasil kayu yang kemudian dimakan tanpa pertanggungjawaban oligarki tadi. Nah, ini kan ilegalnya bertumpuk-tumpuk, illegal logging ya, illegal mining ya, karena di dalamnya juga ada tambang-tambang ilegal juga itu. Baru sebagian jadikan sawit gitu ya. Nah, ini kan memang merdeka kalau mereka oligarki ini merdeka. Tapi pertanyaannya apakah rakyat merdeka? Merdeka juga rakyat, bisa makan kerupuk ya saat 17-an ya, bisa perosotan ya, rebutan panjat pinang kemarin di mana saya baca. Nah, kasihan sekali ya, cuman panjat pinang rebutan yang kayak gitu, harus licin-licinan. Ternyata di atas kesambar petir, mati. Kasihan sekali kan? Ya Allah, apa seperti ini merdeka? Jawab saya, kita memang belum dan tidak pernah merdeka kecuali kita bisa membebaskan sistem penjajahan ini, yakni kapitalisme sekuler dari negeri. Begitu. Makasih. Baik, Masya Allah Bung Ahmad. Jadi rakyat kita itu sudah merdeka, tapi sekedar makan kerupuk gitu. Habis itu pun kesambar petir ya Allah, naudzubillah. Baik, Bung Hatta, kita bergeser ke Bung Hatta. Lagi-lagi tadi terkait catatan yang sudah disampaikan Bung Ahmad Kosinuddin begitu luar biasa terkait dari pembangunan infrastruktur dan juga lebih ke melayani oligarki, bukan melayani rakyat. Kemudian juga rakyat semestinya tidak berbisnis, pemerintah semestinya tidak berbisnis kepada rakyat, namun nyatanya sebaliknya. Nah, menurut catatan Anda, Bung Hatta, apakah sengkarut di tahun 78 ini begitu nyata, Bung Hatta? Iya, kami coba nampilkan data langsung ya untuk memperlihatkan bagaimana ekonomi kita sampai dengan tahun 2023 ini. Tadi kami sudah menyinggung tentang utang ya. Jadi utang kita itu tadi disinggung 648 triliun 2024. Nanti akan nambah 624 triliun, 648 triliun. 648 triliun itu sudah dikurangi dengan pembayaran-pembayaran yang lainnya. Sudah dikurangi dengan pembayaran yang lain. Jadi sebenarnya utang yang bertambah itu kalau kita lihat dari sisi surat berharga negara saja misalnya yang diterbitkan itu bisa sampai 1.000 triliun. Bisa sampai 1.000 triliun. Contoh yang lain. Tahun 2023 pembiayaan utang kita itu outlook-nya diperkirakan 406,4 triliun. Sampai dengan bulan Agustus ini surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah itu sudah tembus 480 triliun. Artinya apa? Artinya utang bertambah yang dimaksud itu adalah pembiayaan utang itu sebenarnya sudah dikurangi dengan pembayaran utang, sudah dikurangi. Jadi seolah-olah angkanya yang di utang itu lebih kecil. Begitu pula tahun 2022. Tahun 2022 pembiayaan utang 696 triliun. Tahukah kita bahwa surat berharga negara yang diterbitkan di tahun 2022 itu mencapai 1.090-an triliun. Jauh banget kan? 300 sampai 400-an triliun tuh perbedaannya. Jadi apa yang dikatakan di media itu sebenarnya itu sudah angka yang
sudah betul itu adalah bagian dari pembiayaan utang, namun itu sudah dikurangi dengan pembayaran utang. Ya. Kalau kita lihat dari surat berharga negara ternyata jauh lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi. Nah, 2022 tadi 1.000 triliun lebih itu, 1.000 triliun. Nah, itu dari segi utang ya, dari segi utang yang akan diambil tuh 2024 nanti. Oke, kita selanjutnya tentang bunga utang. Mari kita lihat bunga utang. Bunga utang tahun 2024 kita akan bayar diperkirakan 497 triliun ya, datanya yang sebelah kanan 497 triliun. Angka itu adalah angka tertinggi dibandingkan belanja ya, jenis ya, dari segi jenis belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. 497 triliun. Ini tertinggi pertama. Nomor 1. Bayangkan negeri ini, itu belanjanya terbesar adalah untuk bayar bunga utang. Apakah ini negara yang berdikari? Saya pikir tidak. Dan angka 497 triliun itu lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak. Tahun 2024 diperkirakan penerimaan negara bukan pajak, termasuk sumber daya alam di dalamnya, itu hanya 473 triliun. Artinya, penerimaan negara bukan pajak itu minus hanya untuk bayar bunga utang. Kita itu sumber daya alamnya untuk apa? Untuk mengeruk sumber daya alam itu sudahlah merusak lingkungan, menggusur tanah rakyat, menghancurkan hutan. Dan ingat, pendapatan negara bukan pajak itu termasuk juga biaya-biaya administrasi yang dibayar oleh rakyat Indonesia. Ya. Biaya SIM masuk di sana, itu penerimaan negara bukan pajak. Habis untuk bayar bunga utang aja itu. Apakah ini, pertanyaan saya, disebut negara yang berdikari, negara yang merdeka? Secara fisik tentu kita alhamdulillah tidak ada militer ya, yang tenteng senjata, nodongkan senjata ke rakyat, nggak ada. Meskipun secara intelijen mereka bergerak begitu masif. Ya. Tidak ada. Tetapi secara ekonomi nampaknya kalau kita lihat dari APBN saja sedemikian rupa parahnya, sedemikian rupa buruknya. Ini baru di sektor fiskal APBN. Belum kita bicara tentang moneter. Belum kita lagi bicara tentang perdagangan luar negeri, ekspor impor. Nah, ini fiskal ya, dari sisi fiskal. Saya ingin memberikan dari sisi perdagangan luar negeri, perspektif dari perdagangan luar negeri. Kita lihat di sini. Ini adalah ekspor Indonesia ke negara-negara Eropa. Negara-negara Eropa. Rasio ekspor Indonesia ke Eropa terhadap total ekspor itu tahun 2022 7,9%. Sekitar 23,1 miliar US dollar. 7,9%. Negara mana yang terbesar ekspor kita ke Eropa, Uni Eropa? Negara mana? Belanda. Jadi ini hari gitu ya. Hari ini negara penjajah Belanda itu gitu ya. Meskipun gitu ya, meskipun sudah tidak lagi menjajah secara fisik, mereka menjajah secara ekonomi. Loh kok bisa? Mereka akan beli. Iya, mereka beli, tapi bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai kertas. Cukup cetak uang, gitu kan? Mereka sudah bisa membeli apapun. Masa kita senang dibayar pakai kertas, gitu kan? Ini adalah bentuk penjajahan. Perdagangan luar negeri sekaligus moneter. Ini Belanda, Jerman, Italia itu ya. Italia itu nomor 3, Inggris nomor 6, Prancis nomor 8 nih. Jadi yang
ekspor kita terbesar atau importir terbesar dari Uni Eropa ke Indonesia itu adalah Belanda. Oke, apakah ini kemudian dikatakan ekonomi kita, perdagangan luar negeri kita adalah perdagangan yang merdeka? Kayaknya kok tidak gitu ya. Oke, itu dari sisi perdagangan luar negeri. Nah, begitu pula Belanda sampai hari ini gitu ya, itu masih melakukan investasi di Indonesia. Ya. Jadi ada nilainya sekitar 6,3 miliar US dollar nih ya, kalau secara total 2004 sampai 2021 ya, itu 6,3 miliar US dollar investasi ke Indonesia Belanda. Mereka cukup ngasih uang kertas gitu, mereka mendapatkan keuntungannya begitu rupa ya, rempah-rempah, sumber daya alam masih mereka bisa dapat dengan apa? Dengan uang kertas. Inilah penjajahan neo-imperialisme, neokolonialisme. Gayanya beda sudah, bukan lagi dengan militer secara fisik, tetapi secara ekonomi. Nah, mudah-mudahan itu langsung tergambar ya, bagaimana Belanda yang dulu menjajah kita ternyata sampai sekarang masih menjajah. Nah, begitu pula dalam konteks yang lain, gitu ya. Nah, moneter misalnya rupiah sampai hari ini 15.300-an. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 untuk apa? Agar uang hasil ekspor itu masuk ke Indonesia. Ekspor sumber daya alam batu bara itu masuk ke Indonesia. Tapi kok masih nongkrong di Singapura? Kenapa kok nongkrong di Singapura? Karena suku bunga Singapura lebih tinggi. Akhirnya pemerintah, bagaimana cara menarik uang tadi? Naikkan suku bunga. Siapa yang bayar suku bunga di Indonesia? Bank Sentral Indonesia, BI. Coba, duitnya itu duit hasil ekspor, menguras kekayaan alam, mengeksploitasi kekayaan alam dengan begitu rakusnya. Terus uangnya ditaruh di Singapura. Mereka nggak mau ditarik. Bagaimana supaya bisa ditarik? Kasih bunga. Mereka mengeruk sumber daya alam begitu luar biasa, dikasih bunga pula. Siapa yang ngasih bunga? Pemerintah, bank sentral. Apakah itu bukan penjajahan? Itu dari sisi moneter, gitu. Dari sisi moneter. Jadi kayaknya kok dalam konteks ekonomi gitu ya, sangat jauh gambaran yang berdikari, gambaran kemerdekaan itu sangat jauh. Belum lagi tadi sudah disinggung, cukup banyak disinggung oleh Pak Ustadz Ahmad Zainuddin yang mengatakan bahwa kondisi rakyat Indonesia yang miskin dengan standar 550.000 saja, itu ada 25 juta orang yang miskin standar 550.000 rupiah. Itu hanya sekitar 18.000, 19.000 rupiah per hari. 18.000, 19.000 rupiah per hari. Makan apa 18.000 rupiah per hari? Mari kita lebih jauh lagi. Mari kita bandingkan APBN Indonesia tahun 2022 dengan APBN Sri Lanka tahun 2021. Kita tahu Sri Lanka adalah negara yang bangkrut. Mari kita lihat. Apakah sama? Mari kita lihat. Bayangkan, Sri Lanka itu 29,8% pendapatan negaranya itu habis bayar untuk bunga. Ternyata Indonesia juga demikian. Indonesia 27,9% belanja negaranya itu habis untuk bayar bunga plus pokok. Dari sisi pendapatan negara, Sri Lanka pendapatan negaranya itu bersumber dari apa? Bersumber dari utang 58%. Begitu pula kita, pendapatan negara kita 48% bersumber dari utang. Sama dengan Sri Lanka. Apa iya negara kita ini berdikari ternyata secara fiskal mirip dengan negara Sri Lanka? Yang notabene Sri Lanka itu sudah bangkrut kemarin. Sampai hari ini Sri Lanka itu bergelut sedemikian rupa masih ke dalam kebangkrutannya. Kita bahkan kalah dengan Yunani. Yunani yang tahun 2015 kemarin itu
menjadi negara yang juga bangkrut. Kita kalah itu. Ya. Menurut data ya, sumber ya, Fragility in the World 2023 gitu ya, kerapuhan di dunia tahun 2023, kita bisa melihat di sini Indonesia itu rankingnya di 98. Sri Lanka, Yunani tahun 123. Maaf, nomor 123. Jadi semakin ke bawah itu rankingnya bagus. Indonesia ke atas 98. Padahal Yunani itu tahun 2015 kemarin adalah negara yang bangkrut. Tapi kita kalah, kita lebih fragile. Kita lebih rapuh dibandingkan Yunani tahun 2023 ini. Apa ini negara yang berdikari? Jadi kami pikir dalam konteks ekonomi ini terlalu jauh ya dari gambaran yang tadi berdikari itu. Kalau kemudian tadi dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa utang itu adalah untuk infrastruktur itu tidak bisa lama, tidak bisa sebentar hasilnya dilihat. Kami punya data nih. Nah, ini data kami. Oh, maaf, saya tidak bisa ditampilkan ya datanya, agak error. Ada setidaknya 4.000 triliun. Ada 4.000 triliun, hampir 4.000 triliun uang infrastruktur itu sejak tahun 2009 sampai 2023 ini dikeluarkan. 4.000 triliun. Sejak tahun 2009, itu sudah berapa puluh tahun? Belasan tahun. Kenapa sudah memakan waktu lama yang begitu, sebelasan tahun? Tetapi hasil positifnya bagi Indonesia apa? Pangan, begitu banyak impor. Kita menjadi importir terbesar bawang putih di dunia. Dan kita mengimpor mayoritas kepada siapa? Cina. Kita importir apa? Importir kacang kedelai. 80% konsumsi impor kacang kedelai kita itu dari impor. 80%. Terus kemana 4.000 triliun yang sudah belasan tahun tadi itu? Tanya memerlukan waktu yang lama. Ini sudah belasan tahun. Mau kapan bisa dirasakan? Mau menunggu rakyat Indonesia pada mati semua, baru kemudian infrastruktur tadi membuahkan hasil. Jadi itu adalah alasan-alasan klasik, argumen-argumen klasik yang sudah usang, gitu ya, yang tidak bisa bukti kebenarannya. Udah belasan tahun kita infrastruktur itu uang dikeluarkan. Sejak tahun 2009 4.000 triliun. Itu data yang bisa kami berikan. Monggo kami kembalikan kepada Mas Sos. Baik, begitu luar biasa ya sengkarut marut terkait perekonomian di negeri ini. Tapi juga ada yang tak kalah mengesankan. Bung Hatta, juga banyak yang berstatement, khususnya pejabat publik kita itu, misalnya ada pejabat kita yang menyampaikan utang kita terukur, terencana, bisa menjadi negara maju, superpower dan lain sebagainya. Itu menurut Anda apakah ini cuma narasi untuk sekedar menenangkan seperti obat yang cuma untuk mengobati di permukaan saja itu. Padahal dalamnya borok banget itu. Bagaimana Bung Hatta? Iya, bahasa lainnya itu yang bisa digunakan oleh Kementerian Keuangan itu adalah prudent, ya. Dikelola dengan hati-hati, terukur, gitu ya. Yang ngukurnya pakai apa dulu? Ngukurnya pakai apa dulu? Kalau dilihat kita bandingkan dengan fiskal Sri Lanka tadi, misalnya, apa itu yang disebut dengan prudent, gitu ya. Jadi itu adalah, kami pikir itu adalah argumen-argumen yang memang sudah sering diulang, ya. Dan ya alasan klasik ya yang tidak jelas tidak jelas kekuatan bukti argumennya ya, bahwa itu kur dengan baik ya, terkelola dengan baik gitu ya. 500 triliun ya itu mengalahkan angka dari penerimaan bukan pajak. Bayangkan apa itu terukur dengan baik, terkelola.
nggak habis pikir kalau kalau itu disebut dengan terkelola dengan baik. Jadi apa? Tadi kalau ada yang mengatakan ini kan economic branding, bangun infrastruktur. Indonesia itu jauh lebih indah. Indonesia itu jauh beautiful dibandingkan Singapura. Economic branding kayak apa lagi yang mau dibangun? Sumber daya apa bahkan jauh lebih indah daripada Singapura. Sumber daya alam gitu, gulanya begitu banyak. Gula-gula yang dinikmati investor itu begitu banyak di Indonesia. Jadi nggak perlu lagi yang branding segala macam gitu ya. Pasti investor itu datang. Jadi kalau infrastruktur itu justru tidak memunculkan kemandirian, gitu ya, hanya untuk branding tadi, ya apa gunanya gitu ya? Apa pakai motor gitu ya, moge, ternyata hasil utang gitu. Jadi itulah yang terjadi gitu ya. Jadi ada banyak memang logika menyesatkan, saya pikir, yang membenarkan utang itu ya. Begitu, Mas Sos. Baik, Bung Hatta. Kemudian juga kalau bertanya juga kepada rakyat, sebetulnya ini apa yang salah? Kalau misalnya tadi narasi itu alasan klasik, jadi rakyat sebetulnya harus percaya bagaimana? Ataukah cukup ganti orang saja, atau ganti kebijakan yang bakal banyak yang diukar-ukar pro rakyat gitu, yang seperti mungkin jatuhnya flexing kan ya, bukan branding lagi, pro rakyat tapi ujung-ujungnya rakyat oligarki, kata Bung Ahmad Kozinuddin tadi. Jadi bagaimana Bung Hatta, apakah cukup ganti orang saja atau ganti kebijakan ya dengan yang warna lain gitu, mungkin hijau, biru, atau yang belum pernah naik, atau putih, oranye gitu kan? Atau memang bagaimana? Sekedar reshuffle aja. Mengingat juga salah satu menteri yang duduk di saat ini katanya dinobatkan sebagai menteri terbaik gitu. Itu bagaimana Bung Hatta? Apakah kurang kita stok orang pinter gitu? Apa butuh orang pinter yang supranatural lagi ya, Bung Hatta? Iya, kami pikir sales itu, ya, sales itu ada yang akhlaknya baik, ada yang buruk. Gitu. Sales yang baik, maka dia akan menggambarkan produknya sedemikian rupa dengan jujur, gitu ya, dengan jujur. Nah, sales yang akhlaknya yang buruk itu memang dia menutup-nutupi produknya, gitu. Menutupi produknya. Kami ini membela rakyat, ya, apa demi rakyat, infrastruktur. Nah, itulah yang kami lihat, itu adalah sales yang berperilaku yang memiliki akhlak yang buruk, ya, bukan akhlak yang baik. Nah, begitu. Dan ingat, sebuah target, sebuah tujuan itu pasti akan diikuti oleh yang namanya aturan main, ya, aturan main untuk mencapai target tadi. Nah, di dalam konteks sebuah negara, ekonomi sebuah negara itu ada tiga jenis kebijakan yang sangat penting, ya. Ada kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan perdagangan luar negeri. Nah, untuk mengukur, ya, untuk melihat sejauh mana target tadi itu benar atau tidak, gitu ya. Apakah itu hanya lip service saja, gitu ya. Nah, itu kita bisa menguji, ya, kita bisa melihat bagaimana fiskal dan moneter dan perdagangan luar negeri. Nah, yang kami gambarkan tadi adalah dalam konteks aturan main, ya, bagaimana kebijakan fiskal dan moneter termasuk perdagangan luar negeri kita yang bermasalah. Ya. Nah, inilah yang kemudian harus kita terus dengungkan, yang harus terus kita sampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat ini tidak tertipu lagi dengan para tadi, ya, sales-sales yang akhlaknya yang tidak baik tadi, ya. Dia hanya menampilkan, ya, menyampaikan yang kulitnya saja, sementara kebobrokan di dalamnya dia tutupin. Kami pikir begitu, Mas Sos. Mas Sos, kami kembalikan.
Baik kita beralih lagi ke pembicara Bung Ahmad Kosinudin, dan sebagai closing Bung Ahmad Kosinudin, bagaimana mewujudkan kemerdekaan secara ekonomi yang hakiki, yang benar-benar merdeka, bukan hanya sekedar tadi yang Bung Ahmad Kosinudin sampaikan, merdeka cukup kaum oligarki saja atau rakyat kita merdeka cukup dengan disumpal pakai kerupuk. Itu bagaimana Bung Ahmad Kosinudin? Ya, kalau kita mau mandiri, merdeka secara ekonomi, itu kata kuncinya adalah kalau kita bisa menerapkan sebuah sistem ekonomi, hukum, dan politik yang bisa menjamin tujuan politik ekonomi yang politik ekonominya itu adalah memberikan jaminan terhadap kebutuhan rakyat individu per individu, serta memberikan peluang kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka yang sifatnya sekunder dan tersier. Dengan cara apa? Ya tentu dengan menegakkan hukum-hukum tertentu. Nah, kalau kita bicara hukum apa yang bisa menjamin terpenuhnya basic need individu per individu tadi, ya tidak ada hukum lain kecuali hukumnya Allah, syariat Islam. Karena dengan menerapkan syariat Islam, negara menjadi memiliki sumber pemasukan untuk menunaikan kewajiban negara dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat yang sifatnya individu per individu. Negara juga punya kewenangan melalui mekanisme non-ekonomi untuk menjamin kebutuhan rakyat individu per individu agar terpenuhi kebutuhan mereka yang basic tadi. Contoh, dengan menegakkan hukum Islam melalui mekanisme non-ekonomi, negara bisa menarik zakat dari orang-orang yang agniya, yang kaya, dan kemudian mendistribusikan itu kepada orang yang miskin, sehingga orang yang miskin tadi bisa terpenuhi kebutuhan basic need mereka. Dengan mekanisme ekonomi, negara bisa memproteksi ya harta-harta yang masuk kategori milik umum atau disebut dengan al-milkiyatul ammah. Di antaranya adalah tadi tambang-tambang yang luar biasa tadi. Sehingga kita tidak cuma dapat pajaknya atau dapat pendapatan yang remeh-temehnya, tapi kita dapat tambangnya langsung gitu loh. Sekarang ini kan angka-angka pendapatan tambang kita kan cuma tercatat di Indonesia. Tambang ini, itu semua di Indonesia. Tapi duitnya di Singapura, duitnya dikuasai oligarki. Nah, nanti negara yang bisa menguasai duit dari hasil kekayaan alam tadi. Nah, kemudian dari hasil pemasukan kekayaan alam tadi, negara bisa menunaikan kewajibannya. Misalkan menciptakan lapangan kerja, agar setiap individu rakyat bisa bekerja, dengan menerapkan hukum kewajiban bekerja bagi setiap laki-laki yang memang punya tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi nafkah. Nah, kalau tidak bisa, nah karena tidak ada peluang kerja, maka negara menciptakan lapangan kerja sehingga setiap rakyat bisa bekerja. Dan sampai kalau ternyata sudah nggak ada kemampuan untuk bekerja, maka negara intervensi secara langsung ya apa? Memberikan jaminan kebutuhan hidup langsung. Dari mana? Dari harta-harta yang diperoleh dari kekayaan yang melimpah tadi. Gampang sekali negara menjamin orang bisa makan, bisa punya tempat tinggal, bisa punya papan, bisa memberikan jaminan kesehatan gratis, pendidikan kesehatan. Karena apa? Karena dengan menerapkan hukum syariat tadi, negara punya sumber pemasukan secara ekonomi untuk menjalankan kewajibannya. Sekali lagi kata kuncinya adalah ya kita hanya bisa, negara kita ini bisa mandiri, merdeka secara apapun ya, bukan hanya ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Manakala negeri ini menerapkan sistem hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, itulah syariat Islam. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi solusi dari Bung Ahmad Kosinudin tadi menerapkan syariat Islam sehingga tadi kita tidak hanya mendapatkan remeh-remehnya saja atau kerupuk-kerupuknya saja, tapi juga sekalian tambangnya. Dan terakhir Bung Muhammad Hatta, bagaimana kita mewujudkan tadi kemerdekaan secara ekonomi yang betul-betul hakiki dari perspektif ekonom fakta Bung Hatta? Ya, yang kami sampaikan tadi adalah dari sisi fiskal, moneter, ya, perdagangan luar negeri. Tiga hal itu sebenarnya adalah pengaturan tentang kepemilikan harta, pengaturan harta kekayaan, ya, pengaturan harta kekayaan. Nah, pengaturan harta kekayaan itu memang di dalam di Indonesia, konteks Indonesia sekarang itu adalah mengatur berdasarkan kebebasan kepemilikan harta kekayaan. Tidak lagi menggunakan tidak menggunakan standar halal dan haram. Sehingga kemudian wajar kalau kemudian Indonesia itu tadi sulit gitu ya. Sulit
melarang, gitu ya, melarang untuk uang ekspor itu, uang hasil ekspor itu atau tadi disebutkan devisa hasil ekspor itu ditaruh di Indonesia. Itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dianggap melanggar kebebasan kepemilikan harta kekayaan. Dan itu adalah bagian dari ajaran demokrasi. Nah, jadi kalau kita kemudian ingin devisa hasil ekspor atau hasil ekspor itu, gitu ya, itu sepenuhnya dinikmati oleh Indonesia, maka tidak boleh lagi ada ajaran yang mengajarkan bahwa kebebasan kepemilikan harta kekayaan. Ya. Dia dengan mudahnya membawa ke luar negeri, gitu ya, itu nggak bisa. Nah, ini kami pikir begitu ya. Jadi kalau kita tarik ke atas lebih jauh, ternyata ini persoalan tentang tata kelola kepemilikan harta kekayaan. Apakah diatur dengan kebebasan kepemilikan harta kekayaan atau dengan halal haram? Nah, kita kebebasan kepemilikan harta kekayaan yang itu merupakan doktrin penting dari dalam demokrasi yang sangat merusak negeri. Oleh karena itu, mau tidak mau kalau kita ingin kembali Indonesia berdikari sesungguhnya dalam fiskal, moneter, perdagangan luar negeri, maka tata kelola harta kekayaan di negeri ini harus mengacu kepada halal dan haram standarnya. Tidak bisa tidak. Kalau tidak, ya kita akan sangat susah ya mengatur yang perilaku-perilaku pengusaha, termasuk penguasa yang seperti itu. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.